Kerajaan Mataram Islam. 1. Sumber sejarah, tahun berdiri dan letak. Proses berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya turut membantu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir mengalahkan Arya Penangsang. Atas jasanya menyingkirkan Arya Penangsang, Ki Ageng Pemanahan, ayah Danang Sutawijaya, diberikan hutan Mentaok atau dikenal dengan sekarang Kota Gede Yogyakarta oleh Sultan Hadiwijaya. Pada 1575, Danang Sutawijaya menggantikan posisi ayahnya yang wafat sebagai Adipati Mataram dengan gelar Senopati Ingalaga. Setelah itu, Danang Sutawijaya berusaha melepaskan diri dari kerajaan Pajang yang berakibat pada timbulnya peperangan dengan Sultan Hadiwijaya. Tidak lama kemudian, Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat. Upaya Danang Sutawijaya untuk memerdekakan Mataram pun semakin mudah. Terlebih lagi kerajaan Pajang mengalami pergolakan karena perebutan kekuasaan. Pada 1586, Danang Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede, yaitu sekitar kota Yogyakarta, dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Panembahan Senapati Ing Alaga Saidin Panandagara. Pada kurun waktu 1630 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. 2. Kondisi sosial politik Kerajaan Mataram Islam. Tindakan-tindakan yang penting. C. Meletakkan dasar-dasar Kerajaan Mataram memperluas wilayah dengan menuduhkan Surabaya, Madiun, dan Ponorogo ke timur dan ke barat, berhasil menundukkan Cirebon dan Galuh. B. Pengganti Panembahan. Senopati dalam Mas Dolang gugur di daerah Krapiak sehingga disebut Panembahan Seda Krapiak. Raja terbesar Kerajaan Mataram adalah Mas Rangsang dengan gelar Sultan Agung Hayokrokusuma 1613 sampai 1645. Sultan Agung bercita-cita mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir Kompeni VOC dari Batavia. Masa pemerintahan Sultan Agung yang selama 32 tahun dibedakan atas dua periode, yaitu masa penyatuan kerajaan 1613 sampai 1629 dan masa pembangunan. Sultan Agung mendudukan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Selanjutnya mendudukan Lasem, Pamekasan, dan Sumenep, bahkan juga Sukadana di Kalimantan. Dengan demikian, seluruh Jawa telah takluk di bawah Mataram bahkan sampai keluar Jawa, yakni Palembang, Sukadana, dan Goa. Setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Cirebon berhasil dikuasai, Sultan Agung merencanakan untuk menyerang Batavia. Serangan pertama dilancarkan pada bulan Agustus 1628 di bawah pimpinan Bupati Baurekso dari Kendal dan Bupati Ukur dari Sumedang. Batavia dikepung dari darat dan laut selama 2 bulan. Namun sebaliknya, tentara Mataram dipukul mundur. Kerajaan Mataram mulai lemah sepeninggal Sultan Agung. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya raja yang cakap, terjadinya konflik internal, dan masuknya pengaruh Belanda ke dalam lingkungan kerajaan. Mataram berhasil dipecah oleh Belanda melalui Perjanjian Giyanti tahun 1755 menjadi Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono I dan Kesultanan Surakarta di bawah Sunan Pakubuwono II. 2 tahun kemudian, Belanda kembali memecah Mataram dengan menambah 2 kerajaan, yaitu Mangkunegaran dan Pakualaman, melalui Perjanjian Salatiga tahun 1757. Dengan demikian, Kerajaan Mataram yang dahulunya satu, kuat, dan kokoh, pada masa pemerintahan Sultan Agung, akhirnya terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil sebagai berikut. 1. Kerajaan Yogyakarta, 2. Kesultanan Surakarta, 3. Pakualaman, 4. Mangkunegaran. Kerajaan Mataram menonjol sebagai kerajaan agraris dengan ciri feodalisme.
Raja merupakan pemilik seluruh tanah kerajaan beserta seluruh isinya. Sultan juga memiliki peran sebagai penata agama, yaitu sebagai pengatur kehidupan agama Islam. Kehidupan sosial budaya pada masa kerajaan Mataram berkembang pesat, sangat baik di bidang seni sastra, bangunan, lukis, dan ukir. Di samping itu juga muncul kebudayaan Kewajen yang merupakan akulturasi antara budaya Jawa, Hindu, Buddha dengan Islam. 3. Silsilah kerajaan. A. Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan adalah pendiri dari Desa Mataram pada tahun 1556 yang merupakan cikal bakal kerajaan Mataram Islam terbentuk dan dipimpin oleh Sutawijaya. B. Penembahan Senopati 1586 sampai 1601. Kerajaan Mataram Islam mulai bangkit sejak di bawah kepemimpinan Sutawijaya dengan cara memperluas daerah kekuasaannya. C. Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang merupakan pewaris kedua kerajaan Mataram Islam yang sudah berkuasa sejak tahun 1606 sampai 1613 Masehi. D. Raden Mas Rangsang. Pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang ini, kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Raden Mas Rangsang memiliki gelar Sultan Agung Senapati Inggalaga dan beliau selalu berusaha untuk memerangi VOC Amangkurat 1638 sampai 1647 Masehi. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, inilah kerajaan Mataram menjadi pecah karena Raja Amangkurat I menjadi teman VOC Amangkurat II. Raja Amangkurat II juga sering dikenal dengan nama Raden Mas Rahmat yang merupakan raja pertama dan sekaligus pendiri Kasunanan Kartasura 1677 sampai 1703 Masehi. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Pertama, Masjid Agung Gede Kauman. Mataram Islam adalah kerajaan Jawa yang bercorak Islam. Maka masjid adalah bangunan yang wajib ada di sekitar keraton. Masjid Gede Kauman berlokasi di daerah barat alun-alun utara Yogyakarta. Masjid ini merupakan peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono I yang dibangun pada tahun 1773. Kedua, Keraton Kasunan Surakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam di Surakarta adalah Keraton Kasunan Surakarta. Keraton ini dibangun pada tahun 1745. Keraton yang kini juga beralih fungsi menjadi sebuah museum ini memiliki pusaka-pusaka kerajaan, barang-barang antik, dan senjata kuno peninggalan masa lalu. Ketiga, Taman Sari. Terakhir peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Taman Sari. Taman Sari adalah situs bekas taman istana yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Taman Sari diperkirakan dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada tahun 1758 sampai 1765. Tempat ini dahulu merupakan tempat istirahat, area meditasi, bengkel, area pertahanan, dan juga tempat persembunyian.